Halo geng, berjumpa lagi dengan Sandal Movie. Kabar baikkah di sana? Apapun profesinya, semoga ditambahkan kesehatan, tambah banyak rezekinya, pastinya yang barokah. Kali ini Sandal Movie akan merangkum alur film yang menceritakan seorang pendekar yang sangat tangguh dari golongan gembel, dan dia juga diburu oleh para ketua perguruan silat sedunia karena difitnah telah melakukan pembunuhan berencana, kayak yang lagi viral itu tuh. Sebelum lanjut, seperti biasa besti, bagi sahabat Sandal Movie yang masih belum subrek saja seviral-viralnya agar tidak ketinggalan film-film yang menarik lainnya. Cus. Film dimulai dengan seorang bayi yang dibuang di tempat rumah orang miskin dari golongan kaifang atau disebut golongan pengemis. Kedua pasangan tersebut sangat bahagia karena sudah lama berkeluarga namun belum dikaruniai anak. Anak itu diberi nama Qiu Feng. Singkat cerita, anak itu tumbuh menjadi kuat dan ahli bela diri. Dia pun juga sering membantu suku keluarganya dari para perampok, dikarenakan Feng pernah dititipkan oleh kedua orang tuanya ke Shaolin untuk belajar ilmu bela diri. Beberapa tahun kemudian, di sebuah restoran, terlihat sekelompok pendekar yang membawa seorang tawanan yang dipimpin oleh seorang biksu. Feng yang mengetahui itu menghampiri biksu untuk bermusyawarah melepaskan tawanan tersebut. Namun tiba-tiba mengetahui lawannya orang yang sangat tangguh, akhirnya biksu itu bisa dikalahkan. Namun sebagai seorang pendekar yang sejati, Feng memaafkannya. Dan ternyata Feng merupakan ketua perguruan dari daerah Kaifang. Kemudian Feng dan kelompoknya melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di base camp, semua ketua perguruan sudah berkumpul di sana untuk membahas masalah yang besar yang telah terjadi, yaitu terbunuhnya wakil ketua Kaifang. Feng yang baru datang terkejut karena sebagian ketua kelompok itu menuduh Feng yang membunuhnya, namun Feng membantahnya. Kemudian para ketua itu semakin yakin kalau Feng pelakunya setelah membaca surat yang telah ditulis oleh wakil ketua bahwa Feng berasal dari suku Hitan, yaitu suku yang merupakan musuh bebuyutan dari Kaifang. Lalu istri wakil ketua juga mengaku bahwa dia melihat dengan mata kepalanya kalau yang membunuh suaminya Feng. Sebagai hukumannya, Feng akan bertarung dengan semua para ketua perguruan yang berada di sana. Namun merasa Feng tidak bermasalah dan demi perguruan Kaifang tidak pecah belah, dengan terpaksa Feng melukai dirinya dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua. Sebelum meninggalkan tempat itu, Feng berjanji pada para ketua perguruan akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Qiu Feng yang ingin mengetahui asal-usul dirinya, dia memutuskan untuk menanyakan kepada kedua orang tua angkatnya. Sesampai di rumahnya, ternyata tak lama dari itu, tanpa sengaja ada dua warga yang mengetahui kejadian itu. Kemudian Feng mendatangi gurunya di Shaolin untuk mendapati info tentang dirinya, bahwa dirinya dari golongan Song atau Hitan. Ternyata gurunya sudah tewas sebelum Feng datang. Akan tetapi di belakangnya ada seseorang yang mengetahui itu. Dikira Feng yang telah membunuh gurunya. Lalu pada saat Feng akan kabur dari sana, dia melihat seseorang yang masuk ke suatu ruangan. Feng menangkapnya. Ternyata orang tersebut mencuri salah satu kitab Shaolin. Tak lama kemudian, murid Shaolin menemukan Feng.
Feng juga dituduh mencuri kitab Shaolin. Lalu tiba-tiba Feng yang tidak ingin menyakiti murid Shaolin, dia melarikan diri membawa orang yang ingin mencuri kitab Shaolin. Setelah sampai di suatu gubuk, ternyata orang tersebut seorang cewek cantik, namanya Azu. Dia terluka parah akibat serangan dari ketua Shaolin yang tanpa diduga dia ingin menyerang Feng. Kemudian Feng menyalurkan energinya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi ternyata dia hanya membantu memperlambat kematian Azu. Keesokannya, Feng segera membawa Azu ke seorang tabib yang hanya satu-satunya tabib di dunia yang bisa mengobati lukanya. Di perjalanan kerap sekali Azu selalu kesakitan hingga pingsan. Feng hanya bisa membantu meringankan sakitnya dengan menyalurkan tenaga dalamnya hingga sampai ke tempat tabib. Singkat cerita, terlihat Feng dan Azu sudah tiba di kediaman tabib. Namun ternyata di sana banyak para pendekar, tak lain dari suku Kaifang dan suku-suku yang lain. Feng datang ke sana hanya ingin menemui tabib, tak ingin bertarung. Akan tetapi malah tabib itu bergabung dengan suku itu, namanya Tabib Su, yang tak ingin membantu mengobati wanita itu dikarenakan Feng sudah berkhianat kepada perguruannya. Kemudian si tabib mengatakan jika ingin diobati, Feng harus melawan semua perguruan itu. Lalu Feng, apapun syaratnya akan dilakukan. Yang penting Azu bisa diselamatkan karena Feng sudah berjanji padanya. Lalu pertarungan pun dimulai. Pada saat Feng pingsan dan hampir terbunuh, tiba-tiba datang seseorang misterius menolong Feng dan membawanya lari. Lalu Azu yang masih di tempat itu akhirnya akan diobati oleh Tabib Su dikarenakan Feng telah memenuhi janjinya melawan semua perguruan walaupun ada seseorang yang telah menolongnya dan membawanya. Akan tetapi setelah sembuh, tabib itu menahan Azu agar supaya Feng datang kembali untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Feng telah disembuhkan oleh orang misterius itu. Lalu orang itu mengatakan suku Song dan suku Hitan musuh bebuyutan sejak zaman dahulu dan juga memberitahu nama ayahnya. Kemudian orang misterius itu meninggalkan Feng tanpa memberitahu identitas dirinya. Kembali ke Azu yang kini sudah sembuh. Azu yang cerdik melarikan diri dengan menyamar menjadi tabib. Lalu Azu membunuh tabib itu dan membakar kliniknya. Pagi harinya, Feng ke klinik tabib mencari Azu, namun ternyata sudah terbakar hangus. Tak lama dari itu, tiba-tiba ternyata dia adalah Murong Fu namanya. Dia mengajak Feng untuk bergabung menguasai dunia persilatan. Namun Feng menolaknya. Lalu kemudian Murong Fu memberitahu keberadaan Azu. Tak lama kemudian, Azu datang menemui Feng di tempat yang mereka berdua pernah mendatangi dulu. Mereka berdua bersatu kembali dan Feng berjanji akan membawa Azu keluar dari tembok besar dan juga keluar dari dunia persilatan dan juga hidup damai tentram selamanya sampai mati. Setelah mengetahui siapa asal-usul mereka berdua dan siapa dalang kekacauan yang terjadi selama ini,
Qiao Feng dan Azu pergi ke suatu tempat di mana dari informasi di sanalah orang yang telah membunuh orang tua Feng berada. Di tengah perjalanan, Feng melihat pendekar perempuan sedang bertarung. Ternyata mereka berdua ibu dan anak. Entah masalah apa yang membuat mereka bertengkar. Kemudian ayah orang tersebut menghampiri Feng untuk berterima kasih dan memperkenalkan diri. Namanya Duan Shengchun. Mendengar nama itu, Feng ingin menemui lagi karena dialah orang yang telah membunuh ayahnya yang selama ini dia cari. Keluarga itu bertengkar lagi karena ketidakharmonisannya. Azu yang bermaksud ingin mengembalikan kalung milik anaknya yang jatuh saat di danau tanpa disengaja mendengar percakapannya bahwa dia masih mempunyai satu anak namanya Azu yang tiada lain itu dia sendiri. Entah harus bagaimana si Azu. Dia gembira menemukan kedua orang tuanya, sedangkan di sisi lain ayahnya merupakan orang yang telah membunuh ayah Feng. Malam pun tiba. Setelah dari kuil, Feng menghampiri Shengchun yang telah menunggunya berada di perahu. 30 tahun yang lalu, kau telah membunuh orang tuanya di peperangan Qianhuan. Lalu 30 tahun kemudian, kau mengacaukan dunia persilatan. Lalu tanpa ragu lagi, Feng melampiaskan dendamnya. Ternyata yang dibunuhnya bukanlah Shengchun, akan tetapi Azu yang menyamar. Di sisa-sisa nafas Azu, dia mengatakan kalau sudah menemukan ayahnya, yaitu Shengchun. Namun pukulan tenaga dalam Feng terlalu kuat dan akhirnya lalu kemudian Feng membawa Azu ke kedua orang tuanya untuk menjelaskan kebenarannya. Setelah bertemu dengan Shengchun, dia menjelaskan kalau dia tak pernah menyerang suku Menhuan, apalagi membunuh orang tuanya. Setelah mendengar cerita dari Shengchun, Feng segera mencari Murongfu beserta kawan-kawannya. Di antaranya Bei Seijing. Tak lama kemudian, datanglah tiba-tiba seorang cewek. Dia Azi namanya, adik dari Azu, untuk membantu orang-orang yang menfitnah ayahnya dan bersekongkol membuat kekacauan dunia persilatan. Iya, ternyata Murongfu juga datang di sana. Tanpa diduga, dengan kekejamannya, dia membunuh Bei Seijing yang telah membantunya. Dengan keluguan Azi, dia memberikan pedang milik ayahnya kepada Feng untuk melawan mereka. Saat Feng asik bertarung, ternyata dia melihat para ketua Kaifang yang telah mati mengenaskan karena menolak bekerja sama dengan Murongfu. Akhirnya Feng tambah marah dan mengeluarkan jurus terkuatnya. Namun Murongfu yang mempunyai jurus tandingannya bisa mengembalikan serangan itu. Pada saat Murongfu ingin membunuh Feng, tiba-tiba akhirnya Feng mengeluarkan jurus pamungkas terkuatnya. Pertarungan itu dimenangkan Qiao Feng.
Singkat cerita, Feng mendatangi kuburan Azu untuk melaksanakan janjinya pensiun dari dunia persilatan dan mengembala sapi dan kambing. Di tempat tabib Su, ternyata ada seseorang yang menyembuhkan Murongfu. Dia adalah ayahnya sendiri yang menghilang selama 30 tahun. Ayahnya marah karena anaknya dianggap gagal menjalankan tugas. Ternyata sesungguhnya ayah Murongfu penjahatnya, karena dialah yang membunuh angkat Feng dan guru Shaolin. Dan dia juga telah membunuh kedua orang tua Feng. Lalu tiba-tiba film pun selesai. Terima kasih Besti telah menonton film ini sampai habis. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subrek dan like agar admin lebih semangat lagi. Jika rokok dan kopinya habis, tinggal buat atau beli lagi. Tak kandani yo, ngutang tok. Bye bye.